Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin, yang ini wis ngucap sapa sa Ibnu Sirin ing lapad al hayatu adaun utawi orai adaun iku nuduhakeun pirang-pirang musuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya Hanif Al-Mujaki yang mengenai tentang dunia mimpi, ya, tafsir mimpi atau takwil tabir arti, ya itu aja ya, sama. Nah, kita langsung saja pembacaan masalah tentang yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Sirin, mimpi tentang ular. Nah, di antara kalian yang mimpinya misalnya ya gimana tentang ularnya dicongcong, dipatok gitu ya, atau bersetubuh dengan ular, ya tinggal samakan aja, ya tinggal cocokkan dengan arti yang saya bacakan. Semua arti ini kita pakai part ya, ini part 1 soalnya kalau dibacakan semuanya kepanjangan, jadi kita buat part aja. Yang pertama, qala Ibnu Sirin, Syekh Ibnu Sirin berkata, al hayatu adaun, mimpi ular itu menandakan adanya musuh. Kenapa Syekh Ibnu Sirin menafsirkan ular itu kepada adanya musuh? Wazalika ana iblis sala'nan lain tawassala biha ila Adama alaihi salam. Bahwa sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, tawassala biha ila Adama alaihi salam, bertawasul, memerintahkan kepada ular itu agar menggoda Nabi Adam. Nah, jadi ular yang terprovokasi oleh si iblis. Selanjutnya, wa adawatu kulli hayatin ala qadri nikayatiha wa azmiha wa sumiha. Adapun ukuran musuh, besar kecilnya, sedang enggaknya, ya, mematikan atau enggaknya ini musuh, ala qadri nikayatiha wa azmiha, itu tergantung ukuran si ularnya, ya. Dan tergantung juga ukuran sengatan racunnya itu ular. Kalau racunnya ganas, ya ini bisa-bisa menghancurkan kehidupan kita, ke rumah tangga kita, ke hubungan kita, ke usaha kita. Itu bisa jadi. Nah, jadi kalau kita bermimpi dengan ular, bertemu dengan ular, itu kalau mimpinya ini ya, yang pertama, segeralah minta perlindungan kepada Allah agar tidak akan terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Warubama kanas kufaron wa ashaba bidain lima ma'aha minasumi. Terkadang mimpi ular itu adanya golongan kafir, adanya kafir, wa ashaba bidain, dan orang yang suka melakukan bid'ah, lima ma'aha minasumi, yang diiringi dengan racun, doktrinan ya. Kita isi di sini sumi, di sini racun, di sini adalah doktrinan. Jadi hati-hati kita kalau kita bermimpi bertemu ular, itu ada orang kafir atau ada orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu beribadah tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti ritual mandi, telanjang, ibadah harus telanjang, di situ telanjang bulat, laki-laki dan perempuan, agar diterima oleh Allah. Itu bid'ah. Ya Allah, banyaklah kejadian-kejadian kemarin ya tentang aliran-aliran baru ya. Nah, itu bid'ah yang di dalamnya mengandung racun. Jadi kita hati-hati, jangan sampai terdoktrin. Kita jangan sampai tergiur oleh uang gitu ya. Nah, segeralah kalau kita mimpi bertemu ular, kita segera meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai terjadi kekufuran dan bid'ah. Warubama
Warubama dalat ala zunati, terkadang mimpi ular itu menandakan perempuan yang zina. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita statusnya sudah bersuami istri, ini ada istri kita, jadi kita harus waspada kepada istri kita. Takutnya tergoda oleh laki-laki lain di luar sana, gitu ya. Kalau pacar kita, calon kita, nah itu calon kita yang akan berbuat zina. Akan ingat akan. Jadi terjadi atau tidaknya itu tergantung penyikapan kita, dan tergantung si perempuan itu istri kita, dan tergantung suaminya atau pacarnya. Jadi jangan sampai terjadi zina. Memintalah perlindungan kepada Allah dan syariatnya juga secara lahiriahnya. Jagalah istri kita. Kalau kemana-mana ikutin. Takut ada orang lain yang na'udzubillah menjinahi istri kita. Kita langsung ke sini. Wa qatakunul hayatu sultanan, terkadang adanya mimpi ular itu menunjukkan adanya sultan, kepemimpinan ya. Wa qatakunu zaujatan wa waladan, wa qatakunu zaujatan wa waladan, terkadang adanya mimpi ular itu menunjukkan kepada istri, wa waladan, dan anak. Jadi wakotakun hayatu sultanan, terkadang adanya mimpi tentang ular itu menandakan kesultanan, kepemimpinan. Ya, kita akan diangkat menjadi seorang pemimpin oleh Allah. Wakotakunu ya sebabnya dari manusia ya. Wakotakunu zaujatan, terkadang mimpi ular itu menandakan akan mempunyai istri. Atau kalau istri akan mempunyai suami. Wawaladan, dan bagi pasutri suami istri akan mempunyai anak. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahzaruhum. Kita langsung saja, waman qatalal hayata, dan barang siapa yang membunuh ular, mimpi membunuh ular, au najaha, atau mencubak-cabik ya, dibelah gitu, digebug sampai potong, misah ya kepala sama buntut. Mimpi gitu qatala aduan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan membunuh musuhnya. Fa in qatalaha zafara bi aduwihi, apabila ada orang yang mimpi membunuh ular, zafara bi aduwihi, maka dia akan mendapatkan bagian keuntungan dari musuhnya. Wa in ladagat sunalahu magruhun min aduwihi min biqaddi mablagi nahsati, dan apabila kita bermimpi disengat ular, dicongcong, dipatok ular, nalahu makruhun min aduhi, maka mimpi tersebut menandakan kita akan memperoleh ya sesuatu yang tidak kita sukai, min aduhi, dari musuh kita. Biqaddi mablagi nahsati, yang tidak kita sukai itu benar sangat tidak disukai atau biasa aja, kita tidak suka aja gitu ya. Itu biqaddi mablagi nasah, tergantung ukuran sengatan. Kalau disengatnya parah sama ular, berarti kita akan memperoleh sesuatu yang sangat kita kesali dari musuh kita. Wa ukulullah miha malun min aduin, mimpi memakan daging ular itu menandakan akan memperoleh harta dari musuh kita. Wasururun, dan akan mendapatkan kebahagiaan. Wabgototun, dan akan mendapatkan sakit hati, tidak disukai ya. Wa in qata'aha nisfaini intasofa min aduin, barang siapa yang bermimpi memotong ular, nisfaini, ular itu menjadi dua bagian, dibelah dua, bukan dibelah, maksud dua, in qata'aha nisfaini ini dibelah dua, dari kepala dibeset sampai dua, jadi dua. Intasofa min aduin, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mendapatkan bagian dari musuh. Waman kalamat zuhul hayatu bi kalamin layinin,
Barang siapa yang bermimpi, ular itu berbicara dengan orang yang mimpi itu ya, dengan kita misalnya. Bikalamin layinin, dengan ucapan yang sangat lembut. Mimpi ular berbicara, ngomong dengan suara yang lembut. Walufpin, dan lembut juga, penuh dengan kasih sayang. Asoba khairon ya'jabu nasu minhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada kebagusan yang datang kepada si pemimpi, ya'jabu nasu minhu, yang dihitung aneh oleh orang-orang. Ya jadi enggak di orang-orang malah aneh gitu. Kok bisa ya dia beli mobil, kata orang-orang gitu. Kok dia bisa ya? Kata tetangga kayak gitu. Bating-bating ya. Ya ke tetangga gitu maksudnya ya, ke orang-orang bating-bating. Kita punya apa dihitung aneh sama manusia, kok bisa ya, dari mana duitnya ya, gitu ditanyain, ditelusuri ya kehidupan kita. Fa in ro'a hayatan maitatan, apabila kita bermimpi melihat ular yang mati, bahwa aduun yakfihillahu sarrohu bighairi haulin wala quwatin. Apabila kita bermimpi melihat ular yang mati, bahwa aduun, maka itu menandakan kepada musuh. Tapi yakfihillahu, Allah akan menjaga kita dari musuh-musuh itu, dari perbuatan jeleknya itu si musuh. Bighairi haul wala quwat, tanpa ada daya dan kekuatan itu si musuh untuk melakukan kejelekan kepada kita. Nah, itulah berbagai macam arti dan model mimpi ular. Nah, adapun tentang mimpi kalian yang misalnya disamakan, gak ada yang sama semuanya. Nanti kita lanjut ke part 2 insyaallah ya. Nah, itulah kurang lebihnya, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.